Ya, jadi, selamat sore semuanya, semoga dalam keadaan baik ya. Terus, dalam keadaan sehat juga, sedang fokus juga ya untuk sama-sama kita belajar. Jadi untuk sesi kali ini sesuai dengan, jadwal ya, kita akan belajar tentang topik arus searah. Eee, Semoga mungkin kalian sudah ini ya, sudah menonton video pembelajaran sebelumnya. Jadi pada sesi ini seperti biasa kita akan, latihan beberapa soal sekaligus, review dan diskusi ya. Oke, saya buka untuk pertanyaan dulu tentang arus searah. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa ini? NIM Ezekiel, berapa? Pak. NIM 10, Pak, dari TB, Pak. NIM 10 dari TB. Heskiel, Iya, Pak. silakan. Di PPT Bapak kan ada dibilang kemampuan arus untuk mengalir bergantung pada kerapatan muatan dan rata-rata hamburan. Yang dimaksud rata-rata hamburan di sini apa ya, Pak? Makasih, Ham Pak. Hamburan, Rata-rata hamburan, Pak. rata-rata hamburan. Iya, Pak. Di konduktivitas dan resistivitas, Pak. Coba sorry bisa diulangi pertanyaannya? Eh, Dikatakan di sini, Pak, kemampuan arus untuk mengalir bergantung pada kerapatan muatan dan rata-rata hamburan, Pak. Yang mau saya tanyakan, Pak, rata-rata hamburan di sini apa ya, Pak? Kemampuan arus untuk mengalir ya? Iya, Pak. Ya jadi, sorry sudah agak lama saya buat videonya ya. Jadi begini ya, saya jelaskan saja ini, kalau misalkan ada salah nanti tolong dikoreksi ya. Jadi begini, arus listrik itu kan sebenarnya adalah aliran ya, aliran dari hole ya, hole. Jadi kalau misalkan ini di sini kita punya potensial tinggi ya, ini potensial rendah gitu kan ya. Nah maka, dalam dalam ini misalkan, adalah konduktor ya, yang ini adalah konduktor kabel gitu ya. Nah jadi yang mengalir itu kan adalah hole ya, hole itu adalah tempat, muatan. Jadi kalian bisa bayangkan di dalam, konduktor ini ada semacam tempat duduk ya atau lubang gitu ya, lubang untuk diisi oleh siapa, oleh elektron. Jadi, elektronnya itu akan pindah gitu ya, ini misalkan elektron ada di sini gitu ya, dia akan pindah ke sini, kemudian pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini, pindah lagi ke sini gitu. Jadi, elektronnya berlawanan dengan arah arus ya, arah arusnya itu adalah ke kanan, sementara arah elektronnya adalah ke kiri gitu. Ya, jadi, arus itu adalah aliran Hall, itu yang pertama dipahami dulu. Nah kemudian, eee, bisakah atau, apakah arus listrik itu dalam dia mengalir, itu dipengaruhi oleh bahan, dalam hal ini adalah, kabel tadi ya, konduktornya? Jawabannya iya, betul. Jadi, bahan dari, apa namanya, dari konduktor ini sangat berpengaruh. Jadi bisa diibaratkan ini seperti sungai, gitu ya, sungai. Nah, sungai ini kalau aliran lancar kalau gimana? Kalau tidak ada batu-batu gitu. Kalau misalkan banyak batu, berarti kan ini kan menjadi penghambat. Penghambat dari aliran air. Aliran air ini adalah aliran arusnya gitu. Ya, kalau misalkan batunya kita kurangi, maka airnya bisa lancar gitu ya. Nah, kalau misalkan pada konduktor, pada kabel itu ada beberapa hal yang mempengaruhi eh, apa namanya, kemudahan dari arus listrik untuk mengalir. Itu yang kita sebut sebagai hambatan. Hambatan ya, simbolnya adalah R gitu ya. Nah, hambatan pada suatu kawat itu dipengaruhi oleh 3 variabel, itu rho, L, dan A. Nah, hubungan antar variabelnya dibuat dalam rumus seperti ini. R itu adalah hambatan ya, hambatan kawat ya, atau hambatan konduktor. Kalau hambatannya makin besar, artinya kemampuan arus untuk mengalir itu makin kecil, gitu. Kalau hambatannya kecil, maka arusnya akan mudah atau makin besar lewat di kawat itu. Nah, hambatan itu bergantung pada 3 variabel, rho, L, dengan A. Rho itu adalah kerapatan atau massa jenis. Massa jenis, konduktivitas jenis ya. Ini adalah konduktivitas. Apa namanya? Konduktivitas.
jenis. Jadi maksud saya begini, apa namanya? Kalau misalkan kawat ini terbuat dari besi dan terbuat dari tembaga gitu ya, ukurannya sama, ya, maka arus itu akan lebih mudah mengalir di tembaga daripada di besi gitu. Nah, itu berkaitan dengan bahan apa intrinsik yang ada di konduktor ini, ya. Kemudian L itu adalah panjang kawat, ya. Jadi kalau kawatnya makin panjang, hambatannya akan makin besar, gitu ya. Terus berbanding terbalik dengan A itu adalah luas penampang. Ini ya, jadi luas penampang kawat. Kalau kawat kecil, ya kawat kecil ini luas penampangnya yang ini sama kawat besar luas penampangnya lebih besar, maka eh, akan lebih mudah ya arus itu mengalir di kawat yang penampangnya besar. Begitu. Begitu, Hezekiel? Oh, berarti ini Pak salah tulis atau gimana Pak? Hamburan ini Pak? Atau ini hambatan Pak? Hambatan mungkin ya. Coba nanti boleh di ini ya, apa dikirimkan ke saya slide-nya seperti apa ya. Nanti biar saya Baik, bisa revisi ya di grup ya. baik, baik Pak. Terima Mm-mm. kasih Pak. Oke, jadi konsep arus mengalir tuh seperti ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan di chat ya dari Ando. Selamat sore, izin bertanya. Tadi saya membaca saya terdapat kata permukaan ekipotensial. Yang dimaksud dengan permukaan ekipotensial itu apa? Nah, begini ya. Eh, saya buat dulu apa analogi ya. Analogi. Jadi kalau misalkan kita punya suatu tebing, ya, tebing. Nah, kemudian di sini ada air gitu ya, air di sini. Apa yang terjadi dengan air ini? Tentu dia akan turun ke bawah, ya kan? Ke bawah seperti inilah. Nah, jadinya air terjun gitu. Nah, kenapa airnya bisa mengalir? Ya, jawabannya adalah karena kalau misalkan orang awam ya menyebutkan air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Ya, betul. Nah, kalau misalnya kita sudah belajar fisika, kita bisa menyatakan jawaban yang lain yang sama-sama benar juga. Kenapa air bisa apa namanya turun ke bawah? Karena ini misalkan saya kasih nama titik A, ya, ini titik B yang di bawah. Kenapa bisa mengalir? Karena ada beda potensial, ya, potensial antara A dengan B. Potensial A itu lebih tinggi daripada potensial B, sehingga akan terjadi aliran air dari potensial tinggi ke potensial rendah, gitu ya. Terus kalau pada listrik, listrik juga sama. Jadi kalau misalkan kita punya baterai, misalkan ini saya gambar baterai di sini ya. Nah, ini baterai, ini adalah kutub positifnya, ini adalah kutub negatifnya. Nah, kemudian di sini kita punya lampu, gitu ya. Nah, misalkan saya ambil lampu pijar ya, ini lampu pijar. Nah, prinsip kerja dari lampu pijar itu adalah kalau misalkan ada aliran arus pada kawat ini ya, kawat pijarnya ini, nah ini akan menyebabkan adanya panas ya pada kawat ini. Ini biasanya bahannya adalah tungsten gitu ya. Dia punya hambatan yang besar. Jadi kalau misalkan dialiri arus, dia akan panas, membara, merah gitu ya. Nah, ini kemudian kalau dia panas membara akan menimbulkan cahaya keluar gitu. Nah, berarti kan di sini kita butuh ada arus listrik. Nah, dari mana kok bisa arus listriknya mengalir? Nah, kita harus hubungkan dengan suatu beda potensial di sini ya. Nah, seperti ini. Sehingga ini ibarat air tadi ya, dari tebing yang tinggi turun ke bawah. Makin tinggi tebingnya, alirannya makin kencang. Nah, ini juga sama. Kalau makin tinggi voltasenya, ya, voltase dari baterainya, maka arusnya akan makin besar juga yang mengalir di sini. Nah, ini yang kita sebut namanya ada beda potensial ya antara A dan B ya. Misalkan saya sebut sebagai VAB ya. Ada nilainya. Misalkan ini saya tulis 9. Kalau misalkan gravitasi berarti kan potensial gravitasi gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan ekipotensial itu apa? Ekipotensial itu adalah titik-titik yang memiliki potensial sama. Nah, contohnya misalkan ini pada sepanjang apa namanya permukaan ini ya, permukaan A ini misalkan permukaan horizontal yang mendatar. Nah, ini potensi apa namanya ketinggiannya sama ya antara satu titik sama titik yang lain. Nah, ini kita sebut sebagai ekipotensial. Begitu. Jadi ekipotensial itu adalah titik-titik yang nilai potensialnya sama. Gitu. Kalau misalkan di kawat, kawat ini ya, kawat konduktor yang dialiri arus listrik,
Kalau misalkan terhadap L, terhadap panjangnya ke arah sana, itu kan terjadi beda potensial, makanya arusnya bisa mengalir. Tapi kalau misalkan ini ya, misalkan saya ambil titik di sini sama di sini. Titik 1 sama titik 2 pada lempeng yang sama. Jadi kayak apa namanya, di permukaan lempeng ini. Nah, ini kan dia tidak memiliki beda potensial ya antara lempeng apa namanya, titik 1 sama titik 2 yang ada di permukaan ini. Makanya ini yang kita sebut sebagai ekipotensial juga di sini. Seperti itu ya, yang dimaksud dengan permukaan ekipotensial. Atau misalkan contoh lain ya, misalkan ini saya punya muatan positif gitu ya. Nah, maka kan kita bisa hitung ya, di sini nilai potensialnya berapa, saya sebut namanya V1 gitu ya. Kemudian dari V1 terhadap pusat ini memiliki jari-jari namanya R gitu ya. Nah, kemudian saya ukur juga titik yang lain dengan jari-jari R juga. Nah, misalkan ini gambarnya bulat ya, gitu ya. Ini semua jari-jarinya namanya sama R, ya. Maka pada garis putus-putus yang paling luar ini adalah yang kita sebut sebagai ekipotensial. Jadi dia memiliki nilai potensial yang sama. Begitu ya, Ando? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan, jangan malu-malu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada cukup saya lanjutkan ya ke contoh 1 ya. Ini sudah saya upload juga ya di CIS, nanti boleh kalian download. Jadi pada soal nomor 1 ini ada suatu rangkaian. Ya, ini soal sederhana sekali ya. Ada rangkaian seperti ini ya. Nah, ini adalah simbol dari suatu sumber tegangan ya. Bentuknya bulat plus minus. Nah, ini adalah saya kasih keterangan ya. Sumber tegangan DC ya, direct current. Artinya arusnya itu akan satu arah saja ya. Jadi ini bisa dibilang adalah baterai ya. Jadi di sini kita lihat ada baterai 16 volt, plusnya ke atas, minusnya ke bawah. Ya, kemudian ini baterai juga 10 volt, plusnya ke atas, minusnya ke bawah. Nah, itu arah apa namanya? Arah potensialnya ya. Kemudian ada hambatan namanya 2 ohm dan 4 ohm. Nah, kemudian ditanya pada rangkaian di samping berapakah I? I itu adalah arus yang di sini ya. Ini adalah arus yang ditanya. Kemudian yang B, berapakah tegangan pada resistor 2 dan 4. Jadi kita diminta mengukur, mengetahui berapa tegangan di masing-masing resistor. Oke, jadi sekarang saya minta silakan membuat rangkaian ini dulu. Nanti kita akan kerjakan sama-sama ya, sambil saya jelaskan. Ya, silakan membuat rangkaiannya. Ya, gambarnya tidak usah bagus-bagus ya, yang penting sketsanya sudah kelihatan. Oke, kalau sudah, nah untuk bisa mengetahui nilai arus ya ataupun tegangan dari suatu rangkaian, kita perlu menerapkan beberapa hukum yang berlaku pada rangkaian listrik gitu ya. Ini kita sedang membuat suatu rangkaian listrik ya. Jadi yang pertama ya langkah-langkahnya ini saya sudah buat. Jadi kita pertama itu buat loop pada rangkaian. Yang namanya loop itu adalah sederhananya ya, ini sederhananya adalah suatu putaran arah pada rangkaian. Jadi ini saya buat loop searah putaran jarum jam yang warna hijau. Ya, ini loopnya. Silakan digambar loopnya dulu. Nah, kemudian kalau sudah kita buat loop seperti ini, kita terapkan KVL ya. KVL itu adalah Kirchhoff Voltage Law atau bahasa Bataknya hukum Kirchhoff untuk tegangan. Ini saya bacanya Kirchhoff ya. Kalau mungkin kalian di SMA membacanya Kirchhoff. Nah, karena Kirchhoff ini orang Jerman, mereka membacanya ini Kirchhoff ya. Jadi Kirchhoff ini menyatakan bahwa ya tegangan ini adalah tegangan ya. Ini simbol sigma. Sigma itu artinya jumlah ya. Jumlah
Ini epsilon ini adalah tegangan, simbol untuk tegangan. Jadi KVL itu menyatakan bahwa jumlah tegangan dalam satu loop tertutup ya itu sama dengan 0. Saya ulangi, jumlah tegangan dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita terapkanlah hukum Kirchhoff tersebut. Nah, misalkan saya ambil titik di sini ya untuk memulai perjalanan loop ini. Boleh ambil di tempat lain nggak? Boleh, silakan saja ya. Hasilnya akan sama saja. Saya ambil acuan misalkan di sini ya. Jadi saya mulai dari sini, kemudian saya bergerak searah dengan loop-nya. Lihat loop-nya berarti ke komponen yang ini dulu, 10 volt. Nah, di sini kita ketemu tanda positif. Berarti kita tulis plus 10 ya. Jadi gini ya. Plus 10 gitu kan ya. Kemudian kita bergerak lagi ke sini, bergerak lagi ke sini. Nah, ini kita ketemu dengan resistor. Ya. Tapi di sini kan KVL bilang itu tegangan. Berarti yang diminta di sini adalah tegangan pada resistor ini. Berapa? Nah, tegangan pada resistor ini berapa? Adalah kita pakai hukum Ohm, I kali R. I-nya adalah I, ya berarti ini plus I kali R. R-nya berapa? 4, berarti 4I. Nah, gitu ya. 10 plus 4I. Nah, kemudian kita ke sini. Ya, kita bergerak ke atas. Ini kita ketemu dengan komponen 16 volt, tapi kita ketemu tanda negatif dulu. Jadi kita tulis di sini minus. Minus 16, ya. Kemudian kita kembali lagi ke sini. Nah, kita ketemu dengan komponen 2 ohm. Tegangannya berapa? Berarti tegangannya I kali R. I kalikan 2, jadi sama dengan 2I. Jadi ini plus 2I, ya, sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu. Ya, kita pelan-pelan saja. Ini untuk membantu teman-teman yang yang pelan-pelan ya. Apakah ada pertanyaan dalam menerapkan KVL? Tidak, Pak. Nggak ada. Yang lain mungkin boleh komentar di kolom chat. Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Nah, kalau sudah, maka sudah gampang. Kita tinggal sederhanakan saja. Ya, jadi ini kita sederhanakan 10 min 16 ya. Jawabannya adalah min 6, 4I, ini 4I ya. 4I ditambah dengan 2I, jadi 6I gitu ya. Maka silakan dikerjakan, nanti kita dapatkan I-nya adalah 1 ampere. Nah, kita lihat di sini tandanya positif. Ya. Nanti kadang-kadang kita bisa ketemu tanda negatif. Nah, kalau kita ketemu tanda positif, artinya arah arus I yang digambar pada rangkaian itu sudah sesuai. Ya, sudah sesuai. Artinya memang betul arah arusnya itu berputar searah jarum jam. Ya, sesuai dengan arah I yang di sini. Kalau misalkan nanti kalian ketemu arah I-nya itu negatif, berarti arah I-nya itu berlawanan arah dengan arah yang dibuat di sini. Ya. Nanti akan lebih detail di soal yang selanjutnya. Oke, kita sudah dapat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, ini kita lihat di rangkaian ini itu kan hanya satu loop ya. Artinya arus yang mengalir pada rangkaian ini semua namanya I. Ya. Jadi soal yang kedua ditanya berapa tegangan pada resistor 4. Nah, ini kita terapkan saja hukum Ohm di sini kan ya. Hukum Ohm. V sama dengan I kali R gitu. I-nya adalah 1 ampere. Nilai resistornya adalah 4. Jadi jawabannya adalah 4 volt. Ya. Kemudian tegangan pada resistor 2 ohm. Berarti sama saja ya. I kali R 1 kali 2 sama dengan 2 volt. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan siapa namanya? NIM? Sena, Pak. NIM 13 dari ITB. NIM 13 dari TB. Namanya adalah Sena ya? Sena. Iya, Pak. Silakan Sena. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya dia negatif, berarti arah itunya berlawanan sama yang kita buat ya, Pak? Betul. Terus kalau misalnya kita berlawanan sama arah loop yang kita buat, itu nanti hasilnya sama aja nggak, Pak?
apanya yang berlawanan? Misalnya kita dapatnya, maksudnya misalnya kita dapat I-nya itu kan negatif kan. Iya. Nanti itu hasilnya sama aja nggak Pak sama yang positif itu? Nilai I negatif atau positif kan hasil akhir ya, Sena? Ya kan ya? Hasil akhir kan? Iya Pak. Nah, hasil akhir itu kita konfirmasi ke tanda yang ada di rangkaian kita. Jadi saya ambil contoh ya, misalkan ini ada rangkaian ya. Ada rangkaian seperti ini. Nah, gini aja lah sederhana, ini plus minus, ini R-nya. Kemudian kita asumsikan arah arusnya misalkan ke sini gitu ya, ke sini arah arusnya. Ternyata setelah perhitungan kita dapatkan I-nya sama dengan minus 2 ampere. Oh, kalau begitu artinya sebenarnya yang terjadi adalah arah arusnya itu ke sini gitu. Ini yang sebenarnya terjadi. Gitu. Begitu, Sena? Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya, karena soalnya masih gampang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nah, silahkan disiapkan kertas kosong ya, lembar baru. Jadi di sini kita punya rangkaian juga ya, ini arus searah. Jadi kita bisa lihat di sini ada komponen 10 volt, kemudian ada resistor ya, 4 ohm, 2 ohm, sama 4 ohm. Oke, kemudian sudah dikasih arah arus ya, ini namanya I1 tuh yang ini. Nah, ini saya jelaskan ya. Mungkin kalau yang teman-teman elektro sudah terbiasa ya. Nah, ini untuk yang bioproses. Jadi yang namanya I1 itu adalah arus pada, ini saya gambarin ya, ini namanya I1 di sini. Ini juga namanya I1, ini juga namanya I1, ini juga namanya I1, sampai sini I1. Sampai sini stop. Maksudnya stop itu dia namanya bukan I1 lagi. Kalau sudah cabang itu artinya sudah berubah dia nama arusnya. Kenapa? Karena belum tentu nilai arus I2 dan I3 itu sama dengan I1. Bisa saja sama tapi tergantung pada rangkaian, gitu ya. Jadi pada rangkaian di samping berapakah I1, I2 dan I3 gitu ya. I1 tadi saya sudah jelaskan yang sini ya, yang tanda panah ini sampai di sini aja. I2 itu dari ini ya, dari titik ini bergerak ke sini ya, ke sini sampai ke sini. Nah, itu namanya adalah I2. Nah, sampai di sini aja I2 ya. Kemudian dari atas ke bawah ya, ini namanya I3. Oke. Nah, ini dalam mengerjakan analisis rangkaian ini ya, arus searah ya, itu tidak harus kita selalu pertama KVL dulu, KCL, tidak harus seperti itu ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi soalnya. Jadi cari yang paling mudah gitu. Ini kan kalau kita lihat ya, rangkaian ini kan antara resistor yang 2 ohm sama resistor 4 ohm itu kan dia paralel gitu kan ya. Jadi kalau ini digabungkan, nanti kan akan dapat rangkaian yang lebih sederhana. Nah, habis itu saya akan cari tegangannya, arus I1 dulu gitu kan ya. Nah, nanti kemudian sudah dapat, saya bisa dapat tegangannya di sini berapa, saya bagi dengan hambatannya baru saya dapat arusnya. Jadi saya bisa dapat I2 sama I3. Nah, itu strategi yang akan saya gunakan ya untuk mengerjakan soal ini. Jadi solusinya ini dia. Untuk mengerjakan soal ini, terlebih dahulu kita buat note atau simpul ya. Ini untuk menandakan adanya titik percabangan ya, yang namanya note atau simpul itu ya. Saya kasih nama A dan saya kasih nama B. Oke ya, ini sebagai penanda. Kemudian kalau yang masih bingung kenapa komponen 2 ohm dan komponen 4 ohm itu paralel ya. Paralel itu artinya begini ya. Kalau misalkan ada komponen, nah misalkan begini ya. Nah, komponen dia memiliki ujung yang sama, A sama B. Misalkan yang namanya R1, ini samanya R2. Kalau komponen R1 sama R2 itu ujungnya sama-sama di tempat yang sama, ya, pada titik yang sama, maka kita bisa katakan R1 dan R2 itu adalah paralel, gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ini ada titik A, misalkan ini ada komponen, ini ada titik B, ini ada titik C gitu ya.
saya sebut namanya R3, ini adalah R4. Nah, kalau misalkan dari titik A ke titik C, itu sama kayak ini ya, film apa, serial Korea gitu ya. Ini sesi 3, ini sesi 4 gitu. Kita nggak bisa, nonton langsung sesi 4-nya saja, karena nanti akan bingung. Jadi kita harus serial. Jadi kita harus ngelewatin dulu R3, nah habis itu ketemu titik B, baru kita lewat lagi ke R4, baru ketemu di C. Nah, itu yang kita sebut sebagai seri ya. Jadi, sudah kita terapkan simpulnya, nah kita udah diidentifikasi ya. Jadi kita sederhanakan rangkaian, ya, rangkaian ini maksudnya, dengan membuat resistansi ekivalen. Jadi kita, akan, apa namanya, menyederhanakan resistor 2 ohm dengan yang 4 ohm. Ini kita akan ekivalenkan ya, kita gabungkan jadi satu ya. Antara resistor 2 dan 4 ya, keduanya paralel. Nah, jadi kalau rangkaian paralel kan 1/R ekivalen sama dengan 1/2 ya, komponen yang ini tambah dengan 1/4 ya. Kemudian kita, kali silang ya. Kita kali silang 4 kali 1 4 tambah 2 kali 1 2/2 kali 4. Nah, kemudian saya balik ya di sini ya. Ini kan 1/R ekivalen, jadi R ekivalen sama dengan ini dibalik aja ya. 2 kali 4/2 tambah 4. Jadi dapatnya adalah 8/6 atau 4/3 ohm. Nah, ini adalah nilai resistor ekivalen. Jadi yang dua tadi sudah digabungkan jadi satu ya. Nah, kemudian rangkaiannya menjadi sederhana seperti ini. Ya, jadi tersusun dari dua komponen di sini ya. 4 ohm dan 4/3 ohm. Nah, kemudian nah ini kan artinya untuk R ekivalen di sini kan sudah mengalir juga namanya arus I1 gitu ya. Nah, sehingga ya saya mau cari tahu dulu berapa I1 di sini ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita terapkan KVL aja. Ya, KVL boleh apa namanya? Hukum ohm juga boleh. Hukum ohm itu kan I sama dengan V per R gitu ya. Nah, ini kan seri ya. Ini kan seri. Jadi ini sama dengan 10 volt per 4 tambah 4/3. Nah, bisa seperti itu. Nanti kita dapatkan nilai dari I1. Nah, di ini saya pakai yang KVL ya. Saya terapkan KVL ya, Kirchhoff Voltage Law. Jadi kita jumlahkan tegangan dalam satu loop tertutup. Nah, itu hasilnya sama dengan 0. Jadi saya mulai dari sini ya, misalkan saya bergerak ke sini berarti ketemu min 10, kemudian bergerak lagi ketemu dengan komponen 4 ohm ya, 4 kali I1 gitu ya, 4 kali I1, kemudian tambah 4/3 kali ini ya, 4/3 kali I1 sama dengan 0. Nah, ini biar angka 3-nya hilang, jadi saya kalikan dengan 3 ya. Jadi ini minus 30 plus 12 I1 plus 4 I1 sama dengan 0. Nah, jadi nanti jawabannya adalah ini, I sama dengan I1 ya, sama dengan 1,875 ampere. Nah, ini juga kalau dikerjakan harusnya dapatnya yang sama juga. Ini ya, jawabannya yang sama. Nah, kemudian kalau sudah dapat I1, nah kalau kita kembali ke rangkaian ini ya. Nah, ini kan kita sudah dapat I1 ya. I1 adalah harus mengalir di sini. Nah, bisa nggak diketahui tegangan di sini sekarang antara titik A sama B? Bisa ya, sangat mudah sekali. Jadi untuk mendapatkan setelah mendapatkan I1, maka tegangan antara VAB ya dapat dicari ya. Saya lihat ke rangkaian lagi. VAB, tegangan antara A sama dengan B, antara A dan B, yaitu I kali R. I-nya adalah I1, R-nya adalah 4/3. Jadi kita kalikan saja. Ini ya, I1 kali R ekivalen. Berarti 8,875 untuk I1 kalikan dengan 4/3. Di sini kita dapatkan VAB, ya, tegangan titik A dan titik B adalah 2,5 volt. Nah, oke, kalau sudah dapat, kita kembali lagi ke rangkaian awal. Nah, ini ya, jadi saya kembalikan lagi ke rangkaian awal, tapi di sini kita sudah mendapatkan informasi mengenai tegangan antara A dan B, gitu ya. Nah, berarti kalau gitu arus yang I2 berapa? Nah, ini sudah sangat gampang sekali jadinya. Kalau sudah tahu tegangannya A sama B, maka arusnya adalah tegangan AB dibagi dengan resistornya, ini 4. Berarti VAB per 4 gitu. 2,5 dibagi dengan 4.
Jawabannya I2 adalah 0,625 ya. Kemudian I3 juga sama ya. Kita pakai VAB tadi ya karena dia ujungnya sama. VAB per 2 sama dengan 2,5 per 2. Jadi jawabannya adalah 1,25 ampere. Jadi udah dapat ya I1, I2 dan I3. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak ada, boleh komentar di kolom chat, silakan, biar saya bisa tahu responnya. Kalau memang sudah paham, bisa tulis sudah Tidak ada, paham. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya Pak, lanjut Pak. Oke, masih oke. Kalau gitu udah bagus lah, berarti sudah ini ya, paham ya. Oke, kemudian yang terakhir, ya, soal nomor 3 ya. Saya hanya siapkan 3 soal hari ini. Ini teman-teman yang teknik bioproses ya, kalau yang elektro ini ada kuliah pengantar analisis rangkaian, jadi yang seperti ini harusnya sudah nilainya 100 semua. Cuman yang teman-teman bioproses, kalian harus ini ya, lebih aktif di sini ya. Nah, sekarang soal nomor 3. Nah, ini sambil saya bacakan soalnya, silahkan digambar rangkaian ini, ya, biar sama-sama mengerjakan. Jadi pada contoh 3 ini, berapakah nilai dari I1, I2, dan I3? Oke, diminta lagi nilai I1, I2, I3. Kemudian tegangan ya pada resistor 6 ohm. Berarti tegangan di sini berapa? Ya, jadi di sini ada 2 sumber tegangan ya, 10 volt dan 12 volt. Oke. Langsung saja, kalau ada seperti ini, maka kita bisa langsung terapkan KVL ya. Tapi sebelum itu kita buat dulu loop ya pada rangkaian, loop 1 dan loop 2. Oke. Ya, ini saya sebut sebagai loop 1, ini loop 2. Kemudian kita terapkan KVL ya, Kirchhoff Voltage Law pada loop 1. Ya, jumlah tegangan dalam satu loop tertutup adalah sama dengan 0. Jadi kita jumlahkan, saya mulai dari sini ya. Dari B misalkan untuk yang loop 1. Jadi dari B bergerak ke sini. Jadi saya tulis minus 10 ya, minus 10. Kemudian bergerak ke sini. Ini arah loop ya, lihat tanda panah arah loop sama arah arus I1 kan searah ya. Jadi kita tulis plus 4 kali I1 ya, 4 kali I1. Nah, kemudian sampai sini, nah loopnya ini bergerak turun ke bawah ya. Jadi jangan lewat ke sana ya, jangan bablas. Bergerak ke sini ke bawah. Jadi lihat ini arah arusnya ke bawah, loopnya juga arahnya ke bawah. Jadi plus 6 kali I3 sama dengan 0 ya. Ini 10-nya saya pindahkan, jadi saya sebut ini sebagai persamaan 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau nggak ada lanjut lagi. Nah, coba sekarang buat untuk loop yang kedua. Nah, coba buat apa namanya? KVL untuk loop yang kedua. Nah, di sini saya minta Isabella. Halo Isabella. Ada Isabella di sini? Iya, Pak. Oke, coba Isabella Ada, Pak. tolong bantu saya. Untuk loop yang kedua bagaimana? KVL-nya. Dari I2, Pak. Dari A aja, dari A. Nah, coba. Dari not A. I2. 2I2. Oke, terus? Tambah 2I2, 2 ohm. Sebentar ya. Bentar, Maaf, Pak. di sini. 2I2 tambah 12 volt, Pak. Ya, 2I2 plus 12 volt. Oke. Plus 12 volt. Oke, kemudian? Sudah sampai sini? Ke sini terus? Yang bagian sini?
lihat ini Isabella kan ini arah loop ya. Ini ya loopnya kan arahnya ke atas gitu ya. Ini arah arus I3 itu ke bawah. Nah ini kan berlawanan arahnya ya. Maka kita kasih tanda minus. Minus 6 kali I3, Pak. ya 6 kali I3 sudah kembali lagi ke A. Udah berarti kita tulis sama dengan 0. Begitu ya. Oke ya, jadi ini kita dapatkan seperti itu. Nah ini saya buat menjadi persamaan 2. Nah, di sini sudah saya kasih catatan ya. Di sini kita memiliki 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu I1, I2, dan I3. Nah, sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini dibutuhkan minimal 3 persamaan. Ya. Nah, di sini masalahnya kita baru punya 2 persamaan. Jadi kita butuh lagi 1 persamaan. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita terapkan KCL pada salah satu node. Ya, bisa node A atau node B. Nah, di sini saya pilih node A. Ya, jadi node A itu adalah di sini. Ya, kita terapkan hukum Kirchhoff tentang arus yang menyatakan arus yang masuk suatu percabangan sama dengan arus yang keluar dari suatu percabangan atau satu node. Ini adalah node A. Jadi kita bisa lihat dari gambar ini arus yang masuk adalah I1. Ya, jadi kita tulis I1 sama dengan yang keluar. Yang keluar adalah I2 plus I3. Jadi ini itu ya. I1 sama dengan I2 plus I3. Gitu. Nah, ini saya buat I2 sama dengan I1 minus I3. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 3. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. Ya. Jadi variabel 2-nya kita hilangkan ini ya. Variabel ya betul, variabel 2-nya kita hilangkan ya. Jadi ini adalah persamaan 2 ya. Kemudian kita masukkan ya, kita substitusi nilai dari I2. I2 adalah I1 minus I3 ya. Ini silahkan kalian masukkan. Selesaikan ya, aljabar biasa saja. Nanti di sini didapatkan I3 itu sama dengan 1/4 I1. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan 4. Oke, selanjutnya kita substitusi lagi persamaan 4 ke persamaan 1 gitu ya. Ini kan sudah ada 4I1 plus 6I3 sama dengan 10 ya. Ini persamaan 1. Nah, kalau kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 ya, I3 sama dengan 1/4 I1 berarti kan ini nanti berubah nih ya, I3-nya menjadi I1 ya. Jadi kita akan mendapatkan hasil dari I1 ya. Seperti biasa saja, silakan nanti kalian mengerjakan lagi ya, diulangi. Didapatkan I1 sama dengan 1,82 ampere. Nah, itu adalah I1. Nah, kalau sudah dapat 1 berarti kan sudah gampang ya. I3 itu 1/4 I1. Nah, masukkan lagi I1-nya ke sini ya. Jadi didapatkan I3 adalah 0,455 ampere. Gitu ya. Untuk I3. Nah, kemudian yang terakhir I2. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan yang ini. Ya. I3-nya kita sudah dapat ya, ganti I3-nya 0,455, jadi didapatkan I2-nya adalah 1,365 ampere. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai I1, I2 dan I3 itu semuanya positif. Artinya arah arus pada gambar atau pada rangkaian itu sudah sesuai gitu, sudah benar. Seperti itu memang arahnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Izin bertanya. Siapa ini? Saya Friskila, NIM 20 dari TB, Pak. NIM 20, sebentar ya, saya buka. Sebentar. NIM 20 dari TB, Friskila. Oke, silakan. Friskila. Itu, Pak, yang tadi yang di loop kedua. Loop kedua, bentar ya, saya ambil. Ini loop kedua. Yang di loop kedua kan, Pak. Bapak tadi nulis hasilnya kan 2I2 dikurang 6I3 sama dengan 0. Bukannya harusnya sama dengan min 12 ya, Pak? Yang pas hitung yang loop keduanya, Pak. Oke. Coba Friskila kita sama-sama ya. Coba mau dari loop A, coba. Dari titik A, berarti? Dari titik A berarti 2I2. Ya. Ditambah 12 volt
Heeh. Dikurang 6I3. Iya. Sama dengan? Sama dengan 0. Oke. Nah, coba ini oke ya. Ya betul, yang betul emang yang ini ya, yang barusan kita tulis ini ya. Coba saya cek apakah saya salah tulis ya. Yang persamaan 2 ya? Iya. Oh iya. Ya betul-betul, ini salah ya. Ini sorry bentar. Positif ya, benar ya? Benar ini nggak ada Harusnya masalah? positif, Pak. Seharusnya hasilnya minus 12, Pak. Di Minus. Oh, Iya. Hasil yang persamaan keduanya, Pak. oh iya ini. Bapak buatnya sama dengan 0, Pak. Oh iya ini ya, sorry. Betul. Ya. Terima kasih koreksinya ya. Ini berarti 2I2 min 6 sama dengan minus 12 ya. Oke, Iya, ya. Terima kasih Friskila sudah teliti ya. Jadi ini koreksi sedikit, nanti silakan kalian ini ya perbaiki ya. Tapi pengerjaannya secara umum samalah. Ya, sebelum tadi Friskila siapa yang ini ya, yang bertanya ya? Saya lupa tadi. Siapa tadi? Halo? izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan siapa ini? Sheryl Naomi, Pak. NIM 3 dari TB. Ya, silakan Sheryl. Cara penentuan arah loopnya bagaimana ya, Pak? Terus untuk rangkaian seperti ini, apa memang harus menggunakan 2 loop atau bisa menggunakan 1 loop, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, yang jawaban yang pertama, bagaimana tentang arah loop? Jadi arah loop itu boleh sembarangan ya sebenarnya ya. Jadi kalian boleh membuat loop, misalkan contoh ya, saya buat rangkaian yang sama, saya taruh di sebelahnya ya, sebentar. Ups. Oh sebentar ya, ini agak error sedikit ya. Oke, sebentar. Sebentar ya, ini saya hapus dulu ya. Tadi dia nggak respon. Ya, jadi ini misalkan ini ya, loop rangkaian yang sama ya. Nah, boleh nggak Pak saya bikin loop yang arahnya begini? Tadi kan dua-duanya searah jarum jam gitu ya. Sekarang saya buat begini. Boleh nggak? Ya boleh. Jadi sebenarnya arah loop itu terserah ya, mau searah jarum jam, satunya searah satunya berlawanan atau dua-duanya berlawanan, itu terserah. Oke ya. Itu jawaban yang pertama. Nah, saya tambahkan juga, seandainya nanti pada saat di ujian ya, misalkan di soal, nah kita tidak dikasih tahu arah arusnya gitu ya. Nah, seperti ini misalkan, polos dia bentuknya. Nah, seperti ini ya. Misalkan contohnya seperti ini. Nah, dari dalam hal ini kita perlu namanya asumsi gitu. Kita kira-kira ini arahnya kemana gitu ya. Boleh nggak Pak saya ngambil arah arusnya ke sini, yang saya sebut namanya I1? Boleh, silakan. Boleh nggak Pak ini saya buat ke sini namanya I2? Boleh, silahkan. Pak ini boleh nggak saya kasih nama I3? Boleh. Boleh nggak Pak berlawanan arah? Boleh juga. Tapi nanti hasil akhirnya kalau misalkan tandanya negatif, berarti nanti kasih catatan aja bahwa arah, misalkan ya, ini misalkan saya kasih nama I1 gitu ya. Misal ini ya. Misal kamu dapat I1 sama dengan minus 3 ampere gitu. Sementara awalnya kita asumsikan arahnya ke sini. Berarti nanti kamu kasih catatan di bawah bahwa sebenarnya arah I1 itu berlawanan dengan tanda panah pada gambar. Seperti itu ya. Yang jawaban yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah harus 2 loop gitu ya? Bisa nggak 1 gitu ya? Iya, Pak. Jadi sebenarnya begini ya, yang harus kita lihat dulu itu adalah pada rangkaian ini itu ada berapa yang tidak diketahui. Ini saya hapus saja ya, biar nggak terlalu ribet rangkaiannya. Gitu. Jadi kalau kita lihat ya di sini ya, ini 10 volt kan sudah ada angkanya, udah tahu. 6 sudah tahu, 12 sudah tahu, 2 sudah tahu, 4 ohm juga sudah tahu. Terus yang kita tidak tahu itu apa? Yang kita tidak tahu itu adalah I1, I2, dan I3 gitu kan. Kebetulan I1, I2, I3 itu adalah yang ditanyakan pada soal.
Nah, jadi di sini kita punya 3 variabel yang tidak diketahui, yaitu I1, I2, dan I3. Nah, kalau ada 3 variabel yang tidak diketahui, maka kita butuh minimal ada 3 persamaan. Nah, lalu pertanyaannya 3 persamaannya dari mana? Boleh kamu pakai, boleh kita cari dari menerapkan KVL ya. Berarti di sini kita bisa buat 1 loop misalkan di sini, 1 loop di sini. Berarti udah ada 2 loop, nanti ada 2 persamaan. Tadi di soal ini kita ambil contoh, kita ambil yang di sini aja ya, KCL. Boleh nggak? Boleh, jadi dapat 3 persamaan. Pak, saya nggak mau pakai KCL, saya mau pakai loop 1 lagi Pak, yang lebih besar. Yang mana itu? Yang ini Pak. Jadi loop saya yang lebih besar tuh yang ini. Gitu misalkan. Boleh tidak Pak? Boleh. Jadi di sini kita punya 3 loop gitu ya. Ini loop 1, ini yang loop 2, terus loop 3 yang paling besar. Nah, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya ini dulu yang harus diketahui dulu. Begitu? Siapa? Rizka ya? Siapa tadi ya? Rizka ya? Sheryl, Pak. Oh, Sheryl. Sorry. Sheryl. NIM berapa tadi Sheryl? NIM 3, Pak. NIM 3. Oh ya, oke, sorry, Sheryl. Begitu Sheryl? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ada lagi pertanyaan atau ada yang punya soal yang ingin kita kerjakan bersama? Silakan. Untuk saat ini belum ada, Pak. Nggak ada. Berarti ini sudah pada bisa ya? Udah paham ya? Udah lumayan lah ya? Udah, Pak. Oke. Kalau sudah, ini kebetulan bahan Pak, saya. izin saya, Pak. Iya, silakan. Sebastian, Siapa? Pak. Sorry, ulangi. Sebastian, Pak. NIM 1, Pak. Sebastian NIM 1. Silakan, Sebastian. Pak, berarti kalau misalnya ini kan pakai sumbernya itu kan yang volt Pak buat kan, Pak. Kalau yang volt itu berarti dia pakai KVL. Terus kalau yang misalnya dia arus berarti pakai KCL gitu ya, Pak. Gampang ya, Pak, mengingatnya, Pak. Betul. KVL itu tegangan, V ya. V itu tegangan, KCL, C-nya itu current, arus gitu. Jadi Berarti kalau di misalnya yang kayak ada 2 gitu, Pak, berarti dua-duanya dipakai gitu, Pak. kalau ada 2 apa nih maksudnya? Ada KVL-nya, ada sama KCL-nya juga, Pak. Kenapa? Kan misalnya ada tegangan sama ada arus juga di rangkaiannya itu, Pak. Berarti KVL sama KCL-nya juga dua-duanya dipakai, Pak. Ya, jadi kapan saya pakai KCL, kapan saya pakai KVL itu tergantung ya, sekali lagi tergantung dari ini dulu. Ada berapa variabel yang ingin diketahui pada rangkaian ya. Jadi kalau misalkan di sini ada 3 variabel ya. Jadi kalau saya terapkan loop 1, berarti kan ini KVL ya. KVL, kita terapkan KVL. Jadi kita dapat 1 persamaan. Terus pada loop yang kedua, nah ini ya loop kedua yang ini, loop kedua yang tadi baru kita kerjakan ya. Nah ini kita dapatkan 1 persamaan lagi, jadi sudah 2 gitu kan. Nah terus persamaan yang ketiga itu dapatnya dari mana Pak? Ya boleh, misalkan kita KVL, jadi loop yang besar ini, yang warna biru ini yang besar. Nah ya boleh Pak, saya pakai KVL aja, boleh, nanti kita dapat 3 persamaan. Pak, boleh nggak saya pakai KCL? Biar sederhana. Jadi saya lihat aja harus di titik not A, gitu ya. Not A. Boleh nggak Pak? Boleh juga. Nanti dari situ kita dapat juga persamaan yang ketiga, gitu. Jadi yang harus dipastikan itu adalah ada berapa yang perlu kita ketahui, terus cara untuk mengetahui itu silakan gitu. Mau pakai KVL semua boleh, kombinasi KVL KCL juga boleh. Begitu, Sebastian? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, masih agak-agak ragu menentukan ini pakai apa gitu, Pak. Agak ragu? Iya, Pak. Kadang pakai ini nggak ya gitu, Pak. Ya, jadi begini ya, apa namanya, untuk menghilangkan keraguan-raguan itu harus banyak latihan. Sama kayak orang naik sepeda. Kapan saya belok nih ya? Kapan saya belok nih ya?
kapan saya ngerem ini ya. Nah, itu memang harus kalau saya bilang kalau ada orang ada tiba-tiba kucing lewat kamu ngerem gitu ya. Tapi kan kalau nggak dicobain sendiri itu nggak akan dapat sense-nya. Saya ngeremnya mendadak atau pelan-pelan gitu. Sama seperti itulah analoginya. Jadi saran saya coba latihan, buat soal sendiri gitu ya. Latihan 10 sampai 20 soal itu nanti kamu akan dapat sense-nya gitu. Kapan saya harus pakai KVL, kapan saya pakai KCL gitu. Kayak di soal nomor 2, ini kan soal nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini kan nggak perlu pakai KVL, pakai loop-loopan malah jadi repot nanti. Kita sederhanakan aja dulu gitu. Ya baik Pak, terima kasih Pak atas sarannya Pak. Ya gitu ya. Ini NIM berapa tadi, sorry? NIM 1 Pak. Sebastian? Ya Pak, dari T Pak. Oke. Ya, begitu ya. Jadi latihan yang banyak biar dapat sense-nya tadi. Ada lagi yang lain silakan. Izin bertanya, Pak. Ada 2 orang. Yang perempuan dulu boleh, NIM-nya berapa namanya? Magdalena Naban, NIM 21 Pak dari Prodi TB. NIM 21 Prodi TB, Madalena Nababan. Iya Pak. Silakan Madalena. Jadi kalau misalkan pada rangkaiannya itu Pak ada ditambahi kapasitor sama saklarnya terbuka, apakah sama Pak pengerjaannya? Oke. Jadi ada kapasitor ya. Kemudian ada saklar. Iya Pak. Ya, jadi begini ya. Untuk topik yang ada kapasitornya, maksudnya kemarin kan kita sudah belajar kapasitor, tapi kita belum menganalisa arus yang ada pada rangkaian kalau ada kapasitor itu belum kita analisa ya. Yang kemarin kita analisa itu adalah kalau kita punya kombinasi kapasitor, kita hitung C-nya berapa, kita hitung V-nya berapa, ya sama Q-nya. Sebatas itu dulu. Ya, jadi untuk topik sampai arus searah itu tidak dimunculkan soal tentang suatu rangkaian dalamnya ada kapasitor, ada saklarnya seperti ini, belum. Nanti pada topik RLC, nah pada topik ini baru nanti kita bahas lebih detail tentang ada saklarnya, ada kapasitornya seperti itu, Madalena. Tapi Pak kalau pengerjaannya tetap sama Pak? Pengerjaannya sama tapi nanti ada hasilnya agak sedikit berbeda ya karena kapasitor nih agak unik dia nih. Dia punya respon sendiri gitu. Jadi dia misalkan ini ya begini ya, saya kasih gambaran aja. Kalau misalkan ini adalah waktu, kemudian ini adalah arus yang mengalir. Ya. Jadi kalau misalkan kapasitor awalnya kosong, ya ini sebagai gambaran aja. Kapasitor awalnya kosong, belum ada muatan. Terus di sini saya punya baterai, ya plus minus saya punya baterai. Ini ada resistor. Kemudian saklarnya kita on. Nah, pada saat on itu arusnya akan maksimum di sini. Ya, misalkan ini adalah 10 ampere gitu ya. Terus lama-lama seiring dengan berjalannya waktu, ini arusnya akan makin kecil gitu, makin kecil seperti ini gambarnya. Sampai kapasitor penuh, maka arus tidak lagi mengalir pada rangkaian. Karena kapasitornya sudah penuh, dia jadi saklar off di situ, gitu. Nanti akan lebih detail dibahas di RLC. Topik RLC. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Madalena. Kemudian ada lagi tadi siapa ya? Saya Pak, 14 Edwiner. Edwiner 14, silakan. Sebentar Pak, bisakah dalam satu rangkaian ada sumber arus dan sumber tegangan Pak? Edwiner 13 ya? Oh iya Pak. Sorry, ulangi Edwiner. Apakah? Bisakah dalam satu rangkaian terdapat sumber arus dan sumber tegangan? Apakah dalam satu rangkaian bisa ada sumber arus dan sumber tegangan? Iya betul Pak. Ya, ini ya pertama saya batasi dulu untuk kuliah fisika dasar itu kita tidak menggunakan sumber arus ya. Jadi kita menggunakan semuanya sumber tegangan. Jadi kita semua pakai baterai. Baterai ini adalah sumber tegangan. Dia memberikan tegangan konstan sepanjang waktu sebesar yang tertulis. Jadi kalau misalnya 9 volt ya 9 volt aja gitu. Ya, jadi agar teman-teman TB tidak bingung gitu ya. Nah, kemudian kalau
Lebih lanjut lagi, apakah bisa dalam satu rangkaian ada sumber arus dan sumber tegangan? Jawabannya bisa. Nah, namun topik itu dipelajari khusus untuk anak elektro saja di kuliah yang sekarang kita sedang kerjakan lah, kuliah kuliah pengantar analisis rangkaian. Begitu, Edwiner ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? NIM berapa? Sinika Samosir, NIM 15 dari TB, Pak. NIM 15 dari TB, silakan. Resnika. Yang terkait loop tadi, Pak. Ya. Ini saya mau bertanya, jadi kalau kita simpulkan itu, kalau arah loopnya sama dengan arah arus, maka itunya penurunan tegangannya jadi bertanda positif. Terus kalau arah loopnya berlawanan arah sama arah arus, penurunan tegangannya jadi bertanda negatif ya, Pak? Oke, siapa? Resnika ya. Nanti, langsung aja contoh soal ya. Ini 10 volt, ini 2 volt, ini 5 ohm. Nah, coba sekarang Resnika bisa sambil menjelaskan yang tadi kamu sebutkan tadi pada rangkaian ini, biar langsung dicontohnya saja. Misalkan loop yang pertama, misalkan ini kemana maunya? Yang di sini. Searah atau berlawanan jarum jam? Searah, Pak. Oke, searah. Saya buat searah. Oke, sekarang yang satu lagi. Loop yang kedua, searah atau berlawanan? Berlawanan, Pak. Berlawanan ya, berarti ke sini. Oke, ini yang kedua. Nah, kemudian kita perlu menentukan arah arus, gitu ya. Nah, sekarang yang bagian sini dulu deh. Arah arusnya mau ke atas apa ke bawah nih? Yang di sini, 10 volt ini. Atas atau ke bawah? Ke atas. Oke, saya sebut namanya I1. Kemudian yang di sini, ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Oke, ini I2. Kemudian yang di 4 ini, ke atas atau ke bawah? Ke bawah, Pak. Ke bawah. Oke, saya kasih nama I3. Oke ya. Nah, sekarang coba Resnika bisa memandu saya. Kita mulai dari sini ya. Mulai dari sini. Nah, kita bergerak searah loop. Maka KVL pada loop 1 gimana? Silakan. Minus 10. Kemudian plus 2 kali I1 plus 4. Ya, ini karena searah ya, loop sama arah arusnya. 4 kali I3 sama dengan 0. Udah ya? Nah, sekarang KVL pada loop 2. Saya mulai dari sini. Ya. Ini arah arusnya I2 ke kanan, tapi arah loopnya berlawanan ya. Sorry, saya ikutin arah loop ya. Jadi saya ke bawah dulu deh, yang ke sini dulu. Berarti ini arah arus sama arah loopnya searah. Berarti 4 I3 gitu kan ya. Saya bergerak ke sini, kemudian saya bergerak ke sini, nggak ada komponen, kemudian saya naik ke atas. Nah, di sini sudah ada arus namanya I2. Nah, arah arus I2 sama arah loop kita itu berlawanan. Berarti ini minus. Minus berapa? 5 kali I2 ya. Kemudian kita ketemu kutub positif ya dari 2 volt. Jadi plus 2. Nah, habis itu kita kembali lagi ke sini. Berarti sama dengan 0. Nah, begitu Resnika. Nah, sekarang coba konfirmasi antara yang tadi kamu sampaikan dengan ini. Gimana? Maaf, Pak, di sini jadi saya kurang dengar, Pak. Oh, oke. Nanti ini ya, jadi intinya begini, kalau dia searah, arah loop searah dengan arah arus, positif. Arah loop berlawanan dengan arah arus, negatif. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti Resnika karena lagi hujan di sana, nanti boleh memutar lagi ya video recordingnya ya. Linknya nanti saya taruh di CIS. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari NIM 20. Ini siapa ya?
apakah menentukan KVL dan KCL itu terserah? Maksudnya terserah ini gimana ya? NIM 20 siapa? Daniel ya? Daniel Simbolon. Halo. Halo Daniel. Iya, Pak. Maksudnya terserah ini bagaimana? Jadi gini, Pak. Kalau menentukan KVL atau KCL pada loop pertama itu saya bingung, Pak. Kalau pada loop ya, itu kita terapkan KVL pada loop. Cari batu, Pra. Halo Daniel. Iya, Pak. Ya, jadi KVL itu diterapkan pada loop. Ya. Saya ulangi, KVL itu pada loop. Sementara kalau KCL itu pada simpul atau pada node. Oh, baik, Pak. Berarti salah pengertian. Ada lagi pertanyaan yang lain? Berarti kita masih fokus di arus DC saja. Ya, betul. Jadi untuk fisika dasar 2 itu kita fokusnya arus DC yang sekarang ya. Nanti ada waktunya kita akan bahas yang arus AC. Pada trafo khususnya. Gitu ya. Jadi sekarang memang fokusnya adalah arus DC dulu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah cukup jelas ini? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. kalau begitu nanti silahkan ya kalian latihan sendiri, coba buat soal sendiri biar makin mahir ya. Saya rasa untuk sore ini cukup dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak.